tapi udah mereda di Jakarta, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah kematian itu mah urusan Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak ada seorang yang berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia, semua itu memang ketentuan Allah. Apakah sakit dulu, nggak sakit lagi, meninggal juga ada. Apalagi yang corona. Yang corona pulang ke rumah banyak, ya. Yang meninggal banyak, yang pulang yang banyakan yang baik sama yang meninggal, ya. Ini saudara-saudara, kita meyakini bahwa maut adalah urusan Allah. Udah ditentukan Allah, nggak bisa nolak lagi. Adapun sebabnya aja yang macam-macam, ya. Sebabnya aja, sebab sakit, sebab jatuh, nggak ngapa-ngapa, kadang-kadang keselak doang meninggal. Ya, makan keselak meninggal. Ya, itu ketentuan sudah dari sana. Kita dalam surah Al-Waqi'ah, mungkin saudara-saudara banyak yang udah pada hafal itu baca. Di dalam surah Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Di antaranya yang ingat, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul maut. Ya. Al-Quran bilang, ya manusia, nah gitu kira-kira. Apakah pernah renungkan, perlu dipikirin janin yang ada di dalam kandungan itu kamu yang menciptakan, kata Allah, apa kami? Allah tanya, janin yang ada di dalam kandungan yang menciptakan siapa? Kan kita bisa jawab Allah Subhanahu, ya. Ada orang yang udah punya istri lama belum punya anak. Di sono, orang sono jauh. Ya kan Bakri ya? Benar. Ya. Ya, ini satu tanda bahwa yang menciptakan manusia di dalam kandungan itu bukan manusianya. Dia cuma nyebabin doang. Barangkali giatan dia kerjanya, tapi emang gak Allah kasih, kan begitu juga ya. Di sono yang orang sono. Ya. Giatan dia, kalau kata orang Cipete mah bikinnya giatan dia. Ya, emang Allah yang menentukan. Ya. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Firman Allah, kamu yang menciptakan janin dalam kandungan apa saya? Ini kan kita jawab spontan, Allah. Udah itu kata Allah, nahnu qaddarna bainakumul maut. Di saat itu pula ditentukan oleh Allah saat-saat datangnya kematian. Kita masih dalam kandungan juga udah ditentukan kematiannya kapan. Men kagak tahu. Ya. Coba kita baca dalam hadis. Ya, nggak panjang-panjang, nanti kepanjangan pada pegel. Ya, dalam hadis Nabi kita menjelaskan, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik summa yakunu mudghatan summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kalau nggak salah begitu hadisnya. Nabi jelaskan kepada kita, sungguhnya salah seorang daripadamu itu dulu diciptakan Allah, asalnya ya kita nggak perlu sebut dah. Kalau orang kalang kata yang keren dikit sperma. Asalnya manusia kan dari itu kan. Yang dalam bahasa Arab mani disebut, oh mani mana? Mani kadang-kadang nama orang ini kan. Kalau mani disebut mani doang. Ya. Ada yang namanya mani nggak? Nggak. Ada yang nggak ada. Karena bukan jangan disinggung. Nah, berbentuk sperma itu di dalam kandungan
itu 40 hari masih berbentuk cairan. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi darah. 40 hari berikutnya baru berubah jadi daging. Berapa kali 40 hari dah? 3 kali. 3 kali 40 hari kan 4 bulan. Janin di dalam kandungan ibu 4 bulan baru di sana yursalu ilaihil malak fayumfihu fi ruh. Baru setelah 4 bulan baru dikasih roh. Malaikat ditugaskan untuk memberikan roh. Janin dalam kandungan ibu kalau udah umur 4 bulan mulai hidup. Kalau maksudnya Ustaz Bakri yang rajinan dikit ya, atau udah 4 bulan dia rabain perut istrinya, yang udah mulai gerak. Oh iya, sebelah kanan atau kiri? Gerak. Ada lagi yang lucu, orang Cipete namanya. Gua bahan anak gua dalam perut gua pegang udah nendang. Masih dalam perut udah nendang, belum ada di luar katanya. Ada yang gitu. Dia kalah juga ya, dia nggak begitu nakal. Oh kagak dia. Jadi nggak pakai raba-rabain dia mah. Kagak dia. Parah-parah aja. Ya, gitu. Itu di saat itu ditentukan, begitu ada ruhnya ditentukan rezekinya, umurnya berapa udah ditentuin. Kita belum keluar ke muka bumi udah ditentuin ajal. Umur kita udah ketahuan. Yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia nggak dikasih tahu. Kenapa nggak dikasih tahu? Emang biar enak hidup di dunia. Orang kalau mau bakal mati dikasih tahu kagak enak. Ya? Kalau nggak dikasih tahu, ente mati 2 tahun lagi kagak enak udah. Ngapain juga kagak mau? Mau 2 tahun lagi nanam kelapa. Dibilangin sama Allah, ente umur tinggal 20 tahun lagi, males nanam pun kelapa udah. Nggak keburu buah. Ya. Kalau yang pengen nikah, buru-buru gue nikah dah, tinggal 2 tahun lagi. Ya. Orang yang mau belajar, tanggung ntar gue begitu rapi mati, gue nggak belajar udah. Kagak enak, kalau mati ketahuan. Dirahasiakan oleh Allah, tujuannya agar hidup tuh enak. Enak nggak hidup? Kalau nggak enak silahkan. Mana? Pulang. Gitu. Karena itu Nabi pesan nama kita. Apa kata Nabi? Ya, aksiru dzikra hadimil ladzat. Sering-sering banyak-banyak ingat mati. Memang hidup memang enak banget emang. Ya, cuman sekali waktu ingat mati. Itu. Nabi pesan aksiru dzikra hadimil ladzat. Jangan diikutin aja tuh nafsunya, rencananya, angan-angannya. Wah, tahun depan gue ini, ntar tahun 2025 gue ini. Banyak banget rencana. Tapi ingat, satu saat kita bakal meninggal dunia dan waktunya kita nggak dikasih tahu. Ya. Di sana di dalam surah Luqman juga Allah jelaskan innallaha indahu ilmus sa'ah. Ada rahasia Allah yang nggak pernah dikasih tahu sama manusia. Di antaranya hari kiamat bakal datang kapan nggak dikasih tahu. Ya, yang tahu tentang kiamat itu datang kapan Allah saja satu, yang lain nggak tahu. Yang kedua wa yunazzilul ghais. Turunnya hujan orang nggak bisa tahu. Ngira-ngira boleh kemana mendung banget hujannya, kagak. Gitu kan? Kagak. Besok kali hujan enggak diduga, tahu-tahu hujan. Itu mau dijelaskan dalam Al-Quran. Nggak bakal tahu manusia kapan datangnya hujan. Ada lagi wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu persis janin yang ada di dalam kandungan ibu. Dia belum keluar ke dunia ini, Allah udah tahu ini bakalannya apa namanya, laki perempuan, cakep apa kagak tapi gitu. Kagak tapi apa? Bisa terusin kan terusin. Ya. Kemudian ada lagi, ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Al-Quran tuh yang keempat bilang manusia nggak bakal tahu apa yang terjadi besok.
Kita besok mau ngapain, rencana sih bisa, tapi ketentuan belum tahu. Penghasilan juga begitu, besok mau dapat apa kita kagak tahu juga. Untung besar atau enggak, atau lawannya, nauzubillah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Yang terakhir, yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah di dalam surah Luqman di akhir itu, manusia nggak ada yang tahu bakal meninggal dunia di mana. Pak Joko nih almarhum, dia nggak tahu bakal meninggal di Cipete. Di Gandaria lama tadi katanya banyak temennya. Padahal barangkali lihat namanya mungkin dari sonoan lagi masih. Mana ya, asal Jawa Tengah? Siap, Jawa Timur. Jawa Timur pundi. Pundi. Wali Kukun. Wali Kukun. Coba itu. Dari Jawa Timur. Dia nggak juga bakal meninggal di Cipete. Nggak ada yang tahu manusia. Kita pun nggak bakal tahu kapan meninggalnya. Kapan dan di mana kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada seseorang yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ya, barangkali orang tentukan gua nanti kuburan gua di sini nih. Belum tentu. Ya. Rencana boleh aja. Ya. Nah, kalau saudara almarhum Pak Joko ini kuburnya di Gandaria. Beliau orang Jakarta, Jawa Timur. Ya. Ini kalau ketentuan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kembali saudara-saudara, ketentuan Allah itu ada beberapa yang kita nggak bisa tahu, karena kita hendaknya siap-siap. Ya, aksiru dzikrul hadimil ladat. Sering-sering juga ingat mati, itu kasarnya. Jangan diturutin aja. Memang badan sehat, kemudian duit juga lumayan, lupa kita. Ya. Padahal dalam ayat lain Allah bilang juga wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, tapi sebelumnya dalam kehidupan ini diberikan cobaan. Kita hidup ujian. Ujian itu ada dua macam. Wa nabluukum bisyarr. Pertama diuji dengan adanya yang kagak enak, syar. Kita lagi sekarang ini lagi diuji nih, adanya corona, diuji. Ya walaupun barangkali saudara nggak kenal, alhamdulillah, tapi pikiran kan nggak tenang, ya, nggak tenang. Lihat saudara, lihat keluarga, ada yang kena, kita tengok nggak boleh. Udah yang di rumah sakit, ditengokin nggak boleh, ditemenin nggak boleh. Tanya Ustaz Bakar itu, nangis doang dia paling. Ya. Benar itu. Nah sekarang orang sakit kan ditemenin nggak bisa, ditengok Nggak boleh. nggak boleh. Ya Allah, emang orang sakit temennya orang sakit semua. Kayak apa itu? Wa nabluukum bisyarr. Tapi kadang-kadang wal khair, ujian itu yang enak. Apa ujiannya enak? Badan sehat, duitnya banyak. Ya, Ini cakep dulu. enak banget tuh kan? Padahal ujian. Apa juga yang jemu kan enak ya? Gitu. Badan sehat, duitnya banyak. Lawannya sakit, duit kagak punya. Ya, sama kober deket banget. Kober dekat. Dia deket, sakit, duit nggak punya. Kober. Kober deket. Tapi duit banyak, badan sehat, masya Allah. Langit kalau perlu cuma naik. Padahal itu ujian juga. Kebaikan yang Allah berikan itu adalah ujian. Kita syukuri nggak itu nikmat itu? Kita manfaatkan nggak jalan yang diridhai Allah? Itu maksudnya. Baik kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ingat, kalian semua akan dikembalikan kepada kami. Bahasanya bukan kembali, dikembalikan. Artinya kalau umpamanya dipulangin. Orang pulang sendiri mau dipulangin lain kan? Lain, mau dipulangin mau diusir. Ya kan dia. Benar. Makanya bahasanya turja'un, dikembalikan. Artinya kita mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, ya akan kembali kepada Allah.
Kita doakan semua orang-orang tua kita, keluarga kita yang sudah pulang, insya Allah mendapat tempat yang diridhai Allah, tempat yang menyenangkan. Kita yang masih ada ini mudah-mudahan diberikan kesabaran, sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang Allah. Sekian saja, barangkali kelamaan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.